and gentlemen, now we move to the next session. For the next session, we have SIP Indonesia that will be present about building post-disaster community resilience. For SIP Indonesia, the stage is yours. Bapak dan Ibu sekalian, kami menginformasikan bahwa seluruh rangkaian acara Panggung Resiliensi ini akan disiarkan secara langsung di BNPB TV. Apabila Bapak dan Ibu ingin menonton kembali siaran langsungnya, dapat membuka YouTube channel BNPB TV. Dan jangan lupa di subscribe Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hi. Okay, thank you. First of all, let me introduce myself. I'm Nisa from SIP Indonesia Foundation. At this time, thank you for Rumah Resiliensi Indonesia for the check for us. In this time, SIP Indonesia will share about our experience and good practices in DRR programs. Okay, here with me there are 4 speakers. First, Mr. Suparwan and Mrs. Tri Sulistiawati from SIP Indonesia, and our honor partner, Pak Misyadin and Ibu Naswati from Kayangan, North Lombok, West Nusa Tenggara. Then I will bring the talk show in bahasa. Okay. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah kenal SIP, ada yang belum juga. Mungkin boleh kita kenalin dulu nih siapa itu SIP. Yang ini akan dibawakan oleh Ibu Tri. Ibu Tri ini adalah staff Gender Analysis and CHS di Yayasan SIP Indonesia. Mari silakan Ibu. Terima kasih Mbak Nisa. Good afternoon everybody. Kami dari Yayasan SIP Indonesia. SIP sendiri sebenarnya adalah sebuah akronim ya. Kalau tadi ada sempat mengatakan SIP identik dengan domba, ya kalau secara bahasa memang kami Yayasan Domba Indonesia. Tetapi SIP sendiri adalah Society for Health, Education, Environment, and Peace. Kami punya mandat untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga perdamaian. Itu Mbak Nisa secara singkat. Kemudian nanti kami juga menyampaikan bahwa program kami mengacu pada strategi kami, yaitu pemberdayaan dan advokasi, kemudian juga peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan jaringan. Secara jaringan, SIP Indonesia juga tergabung secara regional, ada di ADRRN dan juga di nasional. Kebetulan saat ini yang ada di sini juga kami tergabung di konsorsium Together. Halo teman-teman Together. Halo teman-teman Together. Jika Bapak dan Ibu yang ada di sini berkenan bisa berkunjung di booth kami yang ada di sebelah sana. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami, Mbak Nisa. Terima kasih Bu Tri. Juga teman-teman bisa dilihat juga ya di layar yang besar ini ada SIP, itu bukan domba ya, memang singkatan Society for Health, Education, Environment, and Peace. Oh iya, SIP ini bekerja di mana aja sih Bu Tri? Kalau kita mau tahu nih, siapa tahu kita nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman NGO yang ada di sini. Gimana aja kita bekerja dan program apa yang sedang kita jalankan? Mungkin boleh di next slide-nya. Baik, ini adalah kita wilayah kerja kami. Sebenarnya kami sudah bekerja di bidang kebencanaan sejak tahun 2005 pasca tsunami Aceh. Tetapi saat ini di tahun ini kami bekerja di 7 kabupaten dan kami memiliki 7 sekretariat lapangan untuk mensupport program pemandirian sistem pangan lokal yang berkelanjutan. Ada di Kabupaten Mentawai, ada di Pulau Sipora dan Siburut. Kemudian di Nusa Tenggara Timur kami ada di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Saburai Jua. Kemudian yang kedua, untuk mensupport program membangun ketangguhan masyarakat pasca bencana, kami ada di Kabupaten Lombok Utara dan juga di Sulawesi Tengah, itu ada di Palu, Donggala, dan juga Sigi.
Terima kasih. Jadi ternyata ada dua program yang besar ya. Yang pertama sistem pangan lokal. Yang tadi kebetulan juga ada Ibu Hendralinda tadi dari NTT. Mungkin kita bisa join. Di Kupang ada Ibu Deni Saburain juga. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah program membangun ketangguhan masyarakat pasca bencana di Lombok Utara dan Sulawesi Tengah. Nah kebetulan di sini samping saya pas ini adalah project manajernya. Mungkin Pak Parwan bisa menjelaskan secara umum gambarannya gimana sih program yang lagi kita jalankan ini. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selamat siang sahabat Resilient. Ya. Sahabat Resilient Indonesia. Jadi seperti yang sampaikan Putri bahwa SIP Indonesia saat ini memiliki program pengurangan risiko bencana, membangun ketangguhan masyarakat pasca bencana di Sulawesi Tengah dan di Lombok. Bahasa kerennya itu disaster risk reduction post disaster di Sulawesi dan di Lombok. Jadi pas sekali temanya ini kalau misalnya ini tampil di rumah resiliensi. Jadi kita berikan aplaus untuk rumah resiliensi. Ya. Baik, program Building Resilient Community Post Disaster SIP Indonesia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama itu adalah preparedness dan sistem mitigasi di tingkat desa melalui pembangunan pusat evakuasi masyarakat khusus untuk kelompok rentan. Jadi kita tahu bahwa pada situasi darurat kelompok rentan rata-rata belum memiliki perlindungan secara komprehensif terkait dengan proteksi, sehingga pusat evakuasi masyarakat ini dibangun untuk spesifik khusus untuk kelompok rentan di 3 desa. Yang pertama itu di Desa Lombonga, Kabupaten Donggala. Yang kedua adalah Desa Bangga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Yang ketiga adalah di Desa Santo Mulia, Kabupaten Lombok Utara. Nah, karena bicara tentang sistem maka ada 3 poin. Yang satu adalah terkait dengan dokumen, yang kedua pengelolaan resources sumber daya, ketiga adalah tata kelola. Nah, terkait dengan dokumen itu SIP sejauh ini telah bermitra dengan lebih dari 50 desa di Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Jogja, Aceh, Mentawai, NTT, NTB, Papua itu telah menyusun dokumen kajian risiko bencana yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Ya. Yang kedua adalah mengkoordinasikan dan membentuk forum pengurangan risiko bencana desa. Nah, kalau misalnya sudah ada, kadang-kadang di desa itu ada 2 forum PRB, maka kita konsolidasikan. Kalau belum ada, kita bentuk. Nah, forum pengurangan risiko bencana desa itu biasanya ada yang namanya TSBD, tim siaga bencana desa, ada KSB, kampung siaga bencana desa, atau ada yang lainnya. Tetapi pada prinsipnya kita tidak ada soal. Nah, ini yang menjadi aktor utama untuk mengimplementasikan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Nah, yang ketiga adalah tata kelola. Jadi tata kelola itu pada setiap fase penanggulangan bencana, pra bencana, saat bencana, sama pasca bencana, salah satu contohnya adalah membuat standar operasional prosedur. Misalnya standar operasi kedaruratan itu bagaimana di tingkat desa. Nah, yang kedua adalah selain dokumen itu bicara tentang tata kelola dan juga mungkin berkaitan dengan bagaimana rencana aksi pengurangan risiko yang dilakukan. Nah, kegiatan yang kedua adalah improvisasi atau pengembangan permodelan posyandu reguler menjadi posyandu keluarga. Kita tahu bahwa kesehatan adalah untuk kita semuanya. Jadi slogan No One Left Behind itu juga untuk kesehatan. Semua masyarakat pasca bencana harus memiliki aksesibilitas terkait dengan kesehatan. Oleh karena itu kita mendorong inovasi pengembangan permodelan dari posyandu reguler menjadi posyandu keluarga, karena setiap keluarga, setiap anggota keluarga harus mendapatkan aksesibilitas terkait dengan kesehatan khususnya pasca bencana. Nah, yang ketiga kita mendorong pemulihan ekonomi produktif komunitas. Nah, kita tahu pasca bencana ada 2 level. Satu itu level bahwa unit usaha itu pada kondisi berhenti karena kena bencana. Yang kedua berjalan
berjalan tetapi dengan kondisi yang tidak stabil. Nah, sehingga kita mendorong ada pemulihan pengembangan unit ekonomi di tingkat desa dengan 7 indikator ketangguhan. Dan nanti secara jelas akan banyak disampaikan oleh mitra kami dari Lombok Utara. Nah, yang keempat, ini hubungannya dengan advokasi dan kampanye. Jadi kemitraan, termasuk kemitraan dengan Together. Kita juga bermitra dengan Aliansi Jurnalis Indonesia. Jadi kita melakukan reportase kebencanaan di NTB bahwa sampai saat ini 3 tahun setelah bencana masih menyisakan 13.000 KK yang belum mendapatkan kepastian hunian di NTB di tengah pembangunan sirkuit Mandalika yang begitu agung, lebih dari 2 triliun, tetapi pada situasi pemulihan ternyata masih menyisakan bencana. Sekilas itu Ibu Nisa terkait dengan program Building Resilient Community Post Disaster SIP Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah dan Lombok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Parlan. Menarik ya teman-teman ya. Jadi ada 4 sebetulnya main fokusnya memang. Dan kita akan bahas satu-satu juga mungkin dari karena kita kedatangan ya, kami datangkan langsung dari Lombok sang pelakunya. Bapak Misyadin ini adalah tokoh di Desa Santa Mulia, di mana desa tersebut adalah desa yang akan dibangun pusat evakuasi masyarakat di sana. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Parlan tadi, di situasi pasca bencana itu memang sangat, ya kita tahu sendiri, tinggal di tenda, ternyata masih ada juga masalah-masalahnya yang sampai sekarang belum mendapatkan pemulihan. Mungkin Pak Misyadin boleh bercerita sebetulnya apa sih yang keunggulan yang akan kita bangun ini apa sih sebenarnya pusat evakuasi masyarakat itu, dan apakah ini sudah diketahui nih oleh masyarakat di Desa Santa Mulia khususnya? Ya. Boleh Ya, next. selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Misyadin dari Lombok, tepatnya di Desa Santa Mulia, Kabupaten Lombok Utara, yang salah satu desa korban terbanyak pada waktu gempa di tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 tentu ini kita selalu bersama di Lombok, khususnya di Lombok Utara itu, dengan terjadinya gempa yang diawali di Lombok Timur berpindah ke Kabupaten Lombok Utara. Nah, tentu pada saat kejadian kami selaku bersama beberapa tokoh masyarakat di sana dan relawan-relawan yang lainnya, ketika kejadian atau terjadinya gempa, yang paling awal, yang paling pertama yang kami pikirkan adalah kemana kami mengungsi, karena rumah sudah jelas hancur lebur. Kemudian yang kedua, kemana mengungsi, kemudian bagaimana kita mendapatkan pengobatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan pokok, bahan makanan pokok. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Ya, tentu setelah beberapa bulan yang terjadinya gempa pada tahun 2018, dari pihak NGO dan dari pihak NGO, salah satunya itu adalah NGO Yayasan SIP Indonesia, hadir di tengah desa kami, yaitu di Desa Santa Mulia. Yang paling awal pada saat emergensi itu adalah memberikan untuk di bidang kesehatan, yaitu pengobatan. Kemudian yang kedua itu di bidang ekonomi atau peningkatan ataupun pemulihan ekonomi itu sendiri. Tapi nanti saya bertanya Mbak Nisa, nanti perpindahan dulu bagi saya. Tapi yang paling utama adalah yang menjadi korban terbanyak di sana pada saat itu adalah rata-rata yang lansia, kemudian ada yang balita, bayi, ibu hamil, dan boleh dikatakan yang difabel juga. Artinya yang tentunya ini menjadi prioritas bagi kita. Tapi kenapa ini lansia bisa menjadi korban? Kenapa bayi menjadi korban? Kenapa ibu hamil menjadi korban? Tentu sangat beda dengan kita yang normal. Artinya kalau kita yang normal itu masih bisa berlari, ya kan? Tetapi kalau orang lansia bisa saja tertimpa dengan runtuhan itu. Nah, tentu ini yang menjadi pikiran kita bersama, bagaimana untuk mendapatkan tempat titik
kumpul ataupun evakuasi yang layak untuk mereka. Pada tahun ini sudah hampir 8 bulan untuk pembangunan pusat evakuasi masyarakat, yaitu PEM yang ada di Lombok, khususnya di Desa Santa Mulia, Kabupaten Lombok Utara. Artinya PEM ini adalah sebagai salah satu alternatif tempat yang diprioritaskan nanti di PEM ini adalah yang kita sebutkan tadi, yang paling banyak kemungkinan untuk korbannya itu dari kalangan yang rentan itu, baik itu difabel, kemudian lansia, kemudian ibu hamil, balita, dan sebagainya. Di gedung PEM ini istimewanya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi bentuk bangunannya itu mengambil desain dari rumah adat yang ada di Lombok. Mungkin bapak-bapak kalau pernah ke Lombok ada nemukan namanya Bruga, kemudian ada nemukan namanya Balai Bala. Kalau bapak-bapak pun sekarang mungkin ke Lombok, itu di Lombok Utara, yang lain mungkin rumahnya hampir sama kayak bentengan rumah tahan gempa. Tapi kalau Balai Bala sama Beruga namanya itu masih bertahan sampai saat ini. Bahkan gempa tahun 70 itu pun dari tahun 70 masih bertahan sampai sekarang juga Beruganya itu ada bangsa. Nah, jadi konsep inilah yang digunakan untuk pembangunan pusat evakuasi masyarakat. Jadi yang pertama dibuatkan cendinya, kemudian di atasnya ada lantai 2. Ya, yang pertamanya untuk korban yang dikhususkan di sana itu adalah untuk yang lansia, kemudian di dalam pusat evakuasi masyarakat itu kalau keadaan darurat itu menampung 280 orang. Nah, jadi yang tadi kita prioritaskan hampir lansia itu maksudnya. Jadi ini mengambil mengadaptasi ya dari kearifan lokal. Jadi Beruga itu merupakan bangunan adat Lombok yang kemudian informasinya itu kemudian dimodernisasi. Kalau Beruga itu kan pakai kayu ya. Sementara kalau untuk bangunan yang cukup besar dan menggunakan kayu, itu kita juga harus ingat bahwa kita harus melestarikan lingkungan. Jadi kita modalnya fabrikasi ya. Ya Pak Mis. Itu salah satu kontribusi dari masyarakat ya. Atau mungkin ada lagi nggak kalau apa sih yang masyarakat itu bisa berikan ke bangunan PEM atau untuk persiapan selanjutnya? Ya, jadi partisipasi masyarakat yang lain juga selain menggunakan konsep lokal, jadi saat di pembangunan PEM ini juga sebagian besar bahkan konsep pembangunan para tenaga, yaitu tenaga untuk tenaga tukang namanya atau pekerja yang lainnya itu dari masyarakat sekitar. Jadi tidak dari luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di PEM itu juga material yang digunakan ya seperti katakan Mbak Nisa tadi, material alam. Kemudian yang memang kalau yang konsep Beruga itu menggunakan kayu, yang Beruga ataupun Balai Bala namanya di Lombok itu menggunakan kayu. Tetapi pada pembangunan PEM kali ini menggunakan lebih ke modern lah, artinya tidak menggunakan kayu lagi karena dengan tujuan kita cinta lingkungan supaya terlestarikan kita juga. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Misari. Mungkin saya boleh ke Pak Parlan nih. Karena di Risk to Resilient ini kita juga mengedepankan kolaborasi ya antara berbagai sektor. Kalau di program PEM ini ada nggak sih kolaborasi antar sektor di program itu Pak? Baik, ini mungkin slide-nya bisa dinaik. Nah, baik, yang pertama begini tadi pembangunan pusat evakuasi masyarakat tadi sampaikan Pak Mis tadi, konsep pelokalan itu wajib dilakukan oleh teman-teman sehingga kontribusi partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Bahkan kalau dihitung itu mungkin lebih dari 40% partisipasi masyarakat dalam pembangunan PEM, sehingga kepemilikan PEM itu nanti juga menjadi bagian dari kepemilikan mereka gitu. Nah, yang kedua itu kita juga memakai pendekatan kolaborasi pentahelik dalam pembangunan PEM. Satu, itu akademisi itu membantu mendesain rancangan PEM itu sesuai dengan kearifan lokal. Swasta sebagai penyedia atau supply untuk material pabrikan. Kemudian CSO atau masyarakat sipil itu menyediakan material khusus untuk yang berhubungan dengan material lokal. Kemudian pemerintah dia memberikan legalitas perizinan lahan dan lain sebagainya, termasuk desa menyediakan lahan desa. Satu lagi akademisi, NGO, media. Nah, media memberikan literasi kebencanaan. Bahkan terakhir kemarin
melatih teman-teman di mana di Lombok Utara untuk membuat satu literasi kebencanaan. Satu lagi yang tidak kalah penting Mbak Nisa, bahwa pusat evakuasi masyarakat itu tidak hanya digunakan pada situasi darurat. Karena apa? Banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun itu terbengkalai karena tidak dikelola, sehingga pada situasi normal pusat evakuasi masyarakat juga digunakan untuk kegiatan aktivitas pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan dan peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. Oke. Dan poin Pak Karwan, kayaknya memang ini yang spesial ya, karena bangunan-bangunan di Lombok bahkan untuk RTG saja itu ada yang nggak berani menghuni nih teman-teman ternyata. Apalagi kalau kami ini kalau nggak digunakan pada saat normal, tentu ini bangunan akan sangat terbengkalai. Teman-teman bisa lihat di sini gambaran yang sekarang sedang berjalan. Dan itu jadi poin utamanya biar PEM ini terus berlanjut ya Pak ya, fungsinya itu bisa tetap berlanjut sampai ya seterusnya. Oke, ini yang kita cukupkan dulu untuk PEM. Saya rasa ada satu materi lagi yang menarik dan ini belum ada nih di banyak provinsi di Indonesia, yaitu tentang posyandu keluarga. Nah, ini saya datangkan juga pelakunya Ibu Naswati ini dari Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang ini merupakan kader kesehatan, kader TB, kader remaja, kader apalagi Bu ya, banyak ya kadernya. Ibu Naswati itu banyak banget ininya perannya di desa. Bu Naswati boleh cerita ya Bu, apa sih perbedaan posyandu keluarga dengan posyandu yang umumnya ada? Kalau di Jawa ini masih biasa Bu, kalau di posyandu keluarga itu apa perbedaan? Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya bisa menjelaskan posyandu keluarga itu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh yang berdasar dari masyarakat. Boleh diganti slide-nya Mas? Lagi? Diberikan oleh masyarakat, berdasar dari masyarakat. Terus yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, kepada keluarga, yang meliputi komponen ibu hamil, bayi balita, lansia, remaja, dan ibu menyusui. Oh ya, jadi semuanya ya Bu, ya nggak cuma anak ya? Iya. Kalau jadi tujuannya posyandu keluarga ini buat apa sih Bu sebetulnya? Kok kenapa kita harus menyasar ke lansia juga, ke pasangan usia subur juga ya Bu ya? Iya. Ini boleh dijelaskan sedikit teman-teman? Kebetulan kita di KRU sudah diberikan Pergub nomor 30 tahun 2020 yang itu menjadi dasar utama pemerintah untuk memberikan kita wewenang untuk menjadikan posyandu reguler menjadi posyandu keluarga. Jadi pemerintah mendukung kita dalam bentuk pendanaan dan segala macamnya. Jadi itu bentuk dukungan dari pemerintah, salah satunya legalitas ya. Iya. Yang kemudian ya tentu implikasinya ke penganggaran. Iya. Kalau dari yang lainnya ada dukungan nggak Bu? Misalkan dari LSM atau dari media? Ya. Mungkin kalau dukungan dari LSM itu lembaga masyarakat seperti kita yang berkontribusi dengan SIP, bisa kita didukung dari SIP untuk segala ilmu SIP yang tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah bisa diambil alih oleh SIP. Oh gitu ya Bu ya, iya oke. Terima kasih. Jadi memang posyandu keluarga ini pertama itu meluaskan jangkauan ya. Kalau posyandu biasa itu bayi balita, kalau posyandu keluarga itu ya untuk seluruh keluarga gitu teman-teman. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Palan di awal tadi, no one left behind. Satu keluarga itu harus mendapatkan akses pelayanan dasar, baik pasangan usia subur, kemudian lansia, ibu hamil, balita, dan semuanya lah. Karena misalkan nih ada satu orang yang TB misalnya saja, ada yang TB, nggak bisa itu hanya satu yang diobatin, harus semuanya saling bersinergis untuk sama-sama meningkatkan taraf kesehatan gitu ya Bu ya. Oh ya, ini kan ada di 2 wilayah ya Pak Parlan ya kalau nggak salah. Nah, kalau saat ini di 2 wilayah itu apakah semuanya sudah terrevitalisasi menjadi posyandu keluarga atau gimana?
Nah saat ini untuk di Sulawesi Tengah dan di Lombok totalnya itu ada sekitar 71 posyandu yang dicoba didorong menjadi permodelan posyandu keluarga. Jadi ada 66 dari 71 reguler posyandu menjadi posyandu keluarga. Nah ini juga melibatkan lebih dari 550 kader yang ada di 355 kader yang ada di 12 desa di Sulawesi Tengah maupun juga di Lombok. Nah ini sedang berjalan, jadi termasuk bagaimana kader-kader itu juga dikuatkan kapasitasnya untuk pelayanan posyandu keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Puan update-nya. Ternyata sudah cukup banyak ya teman-teman. Jadi di 12 desa itu ada 71, tapi sampai saat ini kita baru 66. Jadi kita bilang baru karena memang belum tercapai 100%. Dan betul ini ada konsekuensinya kalau sasarannya itu bertambah, tentu perlu peningkatan kapasitas yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya itu fokus ke advokasi nih. Kita akan tanya-tanya ke Putri. Nah, kita ambil contoh saja dari satu kerjasama kita di teman-teman Haji Mataram. Mungkin Putri boleh ceritakan nih apa sih nih kita hasilnya kerjasama dengan teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Kalau tadi sempat disinggung bahwa kita memang butuh kolaborasi pentahelik, salah satunya memang kami bekerja dengan organisasi masyarakat sipil. Nah, kebetulan di Lombok kami bekerja sama dengan 4 organisasi. Salah satunya adalah Haji Mataram tadi yang sudah melakukan riset dan juga review ataupun juga meninjau langsung ke lapangan sehingga kemudian merumuskan satu position paper yang nantinya akan kita tindak lanjuti untuk proses advokasi di tingkat nasional. Ini sedang kami upayakan karena memang seperti tadi disampaikan masih banyak persoalan yang terkait proses rehab-rekon pasca gempa di Lombok, khususnya di Lombok Utara kalau yang kita dampingi. Itu Mbak Nisa. Oke, Putri. Kenapa sih Bu kita harus menggandeng CSO lokal? Kembali lagi pada tadi prinsip pelokalan bahwa yang memang paham soal persoalan dan juga bagaimana menilai kapasitas dan bagaimana mencari peluang untuk solusi adalah masyarakat itu sendiri. Dan peran SIP di sini kan hanya sebagai teman, istilahnya teman perjalanan bagi teman-teman di wilayah baik OMS maupun di masyarakat, sehingga peran kami hanya sebagai teman diskusi, teman ngobrol untuk mencari solusi bersama. Dan tidak selamanya juga kan misalnya SIP mengintervensi sebuah daerah kita akan menetapkan itu, tapi ketika masyarakat dan semua unsur yang ada di situ sudah kami menyatakan berdaya, kami pasti akan bekerja di tempat lain yang memang masih membutuhkan pendampingan seperti itu. Ini menarik position papernya mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tenggara. Apa sih Bu yang kemudian bisa mungkin kita teman-teman kita bisa share sama-sama yang hasil dari posisinya tuh sekarang kayak gimana dan rekomendasinya tuh apa yang dihasilkan? Mungkin bisa next slide Mas. Oke. Jadi untuk position paper ini proses kami saat ini sedang melakukan lobby untuk mengangkat ini ke advokasi nasional. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi khususnya terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok. Itu kami mendorong percepatan rehab-rekon di Lombok, kemudian membuka pusat data dan informasi publik rehab-rekon di Lombok, kemudian update kajian risiko bencana dan roadmap rencana aksi PRB di Lombok, serta membangun literasi kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga desa. Oke, terima kasih Ibu Tri karena kita juga terbatas waktu. Mungkin saya lempar dulu satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Baik, boleh dari Mbak Beli belakang. Satu saja karena kita juga habis waktu. Mari silakan Bapak. Ya. Singkat ya. Terima kasih. Kami nama saya Warsito dari Perkumpulan Disabilitas. Ya. Yang saya tunjukkan kepada semua Bapak Ibu narasumber itu berkaitan dengan disabilitas. Tadi sudah diutarakan disabilitas dilibatkan seperti itu. Pertanyaannya, disabilitas itu dilibatkan sebagai penerima manfaat atau juga pelakunya seperti itu. Kami nilai kebanyakan masih cuma jadi
penerima manfaat, tapi belum dikasih kesempatan untuk pelakunya seperti itu kan. Kami gambaran tentang kebutuhan semua itu yang tahu tentang disabilitasnya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mari, siapa? Setengah menit ya Pak. Terima kasih Mas. Jadi untuk di Lombok, jadi pada saat usus PEM ini, bahwa konsep yang sekarang yang sudah terbangun di sana itu bahwa dikhususkan untuk bagaimana akses dari disabel itu untuk pemanfaatan PEM. Jadi bagaimana kita tahu untuk bisa dimanfaatkan lagi disabel atau difabel kalau kita tidak diskusi bersama dengan disabel itu sendiri. Makanya di sana ya, jadi dilibatkan dari awal perencanaan sampai dengan pada saat nanti pemanfaatan dari PEM itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak Warsito atas pertanyaannya. Nanti dapat kopi dari Santom. Ini Kopi khusus khas Lombok Utara. ya, khas Lombok Utara. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari versi kita hari ini. SHIP Indonesia Foundation brings building resilient community post disaster in North Lombok and Sulawesi, Central Sulawesi program by using a locality and pentahelix approach. We hope that our program in improving community preparedness and mitigation system through construction of community evacuation center, improving the health status of post-disaster family through Family Posyandu to bring health access closer to wider community, improving community productive economic business management and advocacy in PRR local CSO can make stronger and empower community. I think that's all from us for Perumahan Resilient Indonesia. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much, SHIP Indonesia. It's really interesting to hear your session on building post-disaster community resilience.